warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Jadi, sebelumnya kita akan berdoa dulu, tapi kita nyanyi dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, wah wah. Tepuk jari 3, gagah. Tepuk jari 4, kakak. Tepuk jari 5, nenek. Tepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Untuk Rizky, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abidu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Rio. Hadir. M. Rizky. Saya Bu. Hadir. Rehan. Saya Bu. Hadir ya. Ayah Himalaya. Saya Bu. Hadir. Rizky. Hadir Bu. Raffi. Saya Bu. Hadir. Fatahila. Saya Bu. Adiba. Saya Bu. Dan Anin. Saya Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran IPA. Untuk anak-anak semuanya, apakah ada yang tahu apa itu benda-benda langit? Coba sebutkan. Matahari. Langit. Matahari, Bulan. bulan, dan bintang. Jadi benda langit itu ada matahari, bulan, dan bintang. Nah, pada hari ini kita akan fokus dengan belajar tentang kegunaan cahaya matahari pada kehidupan di bumi. Kegunaan cahaya matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu tentang tujuan dari pembelajaran kegunaan cahaya matahari pada kehidupan di bumi. Jadi tujuannya itu kalian sebagai siswa dapat membedakan panas yang dihasilkan atau dipancarkan oleh matahari pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Kemudian kalian juga dapat menceritakan tentang bayang-bayang yang dihasilkan oleh sinar matahari tersebut. Nah, matahari itu merupakan sumber energi panas bagi bumi, dan matahari itu adalah sumber energi cahaya bagi bumi. Ada yang tahu nggak matahari itu munculnya dari sebelah mana? Timur. Sebelah timur itu ada di mana? Sebelah timur itu ada di sebelah sana. Jadi matahari itu munculnya pada siang hari atau pagi hari? Pagi hari. Dan munculnya dari sebelah timur. Kemudian matahari itu
semakin siang dia akan semakin meninggi. Pada jam 12 siang, matahari itu akan berada di atas kepala kita. Berarti sangat panas ya. Jadi kalian kalau lagi main-main sama teman-temannya nggak boleh tuh di jam 12 siang karena cuacanya tuh memang sangat panas. Itu untuk kemudian matahari itu akan bergerak menuju ke arah barat. Arah barat itu di mana, Nana? Ada yang tahu? Salah, di sana. Timur di sana, baratnya di sana. Berarti tenggelamnya di sana, di barat. Jadi matahari bergerak dan berjalan menuju ke arah barat itu tandanya sudah menandakan akan datangnya hari Sore. ya, sore hari. Sore hari itu sudah menjelang malam ya. Iya. Jadi tenggelamnya ada di sebelah barat. Setelah tenggelam, dia akan Ganti bulan. bukan, iya ganti bulan. Tapi dia akan tenggelam, hilang dan berganti dengan suasana malam. Nah, untuk ini apa, Nana? Matahari. Jadi kalau matahari terbit dari sebelah timur, sebelah sana. Jadi sebelah timur dia akan bergerak, semakin siang, semakin sore dia akan bergerak berjalan menuju ke arah barat. Nah, di sini ini ya, kelihatan kan? Ini terbitnya, munculnya matahari dan ini bergerak. Di sini sudah meninggi. Meninggi itu kan berada di atas kepala kita, sangat panas tuh, jadi nggak kelihatan mataharinya. Nah, ini berjalan lagi ke sore hari. Sore hari lalu dia akan tenggelam, akan hilang. Demikianlah pembelajaran kita tentang kegunaan cahaya matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Tari. Akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Estri tentang kegunaan cahaya matahari bagi kehidupan di bumi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dari cahaya matahari atau sinar matahari bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja? Manusia. Terus? Hewan. Manusia, hewan, tumbuhan, ya benar. Contoh dari hewan itu apa aja? Kucing. Harimau. Harimau. Iya. Gajah. Kalau tumbuhan? Banteng. Kalau tumbuhan? Kalau matahari. Iya. Pohon ya. Oke. Jadi di sini Ibu punya sesuatu. Jadi ini adalah contoh dari pemanfaatan cahaya matahari bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi di sini matahari munculnya pada siang atau malam hari? Siang hari. Munculnya pada pagi hari, siang hari atau malam hari? Pagi hari. Dari mana terbitnya? Dari timur. Tenggelamnya di mana? Barat. Di barat, ya benar. Jadi matahari sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Di sini ada contoh pemanfaatan cahaya matahari bagi kehidupan manusia. Contohnya cahaya matahari atau sinar matahari ini sangat dibutuhkan petani ikan untuk menjemur ikan asin. Ini dia kan dijemur ya ikan asinnya ya, jadi membutuhkan cahaya matahari. Kalau kita ingin menjemur ikan asin ini harus panas. Ya panas. Kalau kita menung nggak kering-kering ya ikannya ya. Selanjutnya cahaya matahari juga berguna untuk menjemur pakaian. Ya.
menjemur pakaian ini? Ya. Oke, jika kita ingin menjemur pakaian, kita membutuhkan cahaya matahari. Kenapa sih dalam kita menjemur pakaian ini membutuhkan cahaya sinar matahari buat apa? Agar cepat kering. Ya benar. Kalau misalnya hujan, kering nggak? Nggak ya. Kalau hujan berarti nggak ada matahari ya. Hujan. Oke, selanjutnya matahari juga berguna untuk tumbuhan ya. Kalau misalnya nggak ada matahari, tumbuhan akan hidup atau enggak? Enggak ya, benar. 3. Selanjutnya matahari juga sangat berguna untuk para petani garam. Karena kan kalau bikin garam kan dijemur ya, biar ngebeku dia. Jadi matahari ini sangat berguna bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, sinar matahari berguna untuk menjemur Matahari. ya. Selanjutnya matahari berguna untuk Menjemur pakaian. terus Menjemur garam. ya. Sebenarnya cahaya atau sinar matahari ini manfaatnya banyak ya. Cuma ini adalah beberapa contohnya aja. Oke, di antara kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan atau mengulangi penjelasan dari Ibu tadi? Nanti yang bisa dapat hadiah. Siapa? Ayo Rizky maju. Nggak apa-apa, nanti Ibu ajarin. Ayo dijelaskan di sini Rizky. Rizky di sini. Di sini. Anjay. Nah, nih pegang. Teman-teman, Teman-teman, jadi cahaya matahari dari cahaya matahari berguna untuk apa ini? berguna untuk ikan asin. Menjemur ikan asin. Selanjutnya, Menjemur pakaian. iya, selanjutnya matahari juga berguna untuk menjemur pakaian. Terus, Garam. selanjutnya matahari juga berguna untuk menjemur garam. Udah segitu. Oke, duduk lagi. Ada lagi yang bisa? Ada lagi nggak yang bisa? Atau ada yang tahu manfaat dari matahari? Contoh yang lain ada yang tahu nggak? Ada ya? Ada. Jadi manfaat cahaya matahari itu sangat banyak ya. Kalau untuk tumbuhan, oke. Jadi cahaya matahari juga berguna bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ada yang tahu nggak proses fotosintesis itu apa? Nggak ya. Jadi fotosintesis adalah proses pembentukan atau pembuatan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya, cahaya matahari juga berguna bagi manusia yaitu mengandung vitamin D. Vitamin D itu kan dari cahaya matahari ya, makanya kalau kita berjemur itu bagusnya pada pagi hari. Ya, kita nggak boleh pada saat matahari di atas kepala kita terus kita main atau kita berjemur, nggak boleh ya. Bukan jadi sehat, malah jadi sakit. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu Tari. Selanjutnya akan dijelaskan sebuah eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan oleh Ibu Dinda. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan tentang materi-materi yang kemarin ya, yaitu tentang pemanfaatan cahaya matahari. Di sini kita akan melakukan sesuatu yaitu eksperimen tentang kegunaan atau manfaat cahaya matahari. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Tari, salah satunya yaitu menjemur pakaian agar cepat kering. Yaudah, yuk ikutin Ibu ya. Baiklah, di sini kita akan melakukan eksperimen. Yang kita butuhkan yaitu sebuah kain dan sebuah air dan baskom. Pertama kita celupkan airnya hingga
basah semua. Di sini karena kita nggak pakai deterjen karena kelamaan. Nah, terus kita peras sampai sesudah kita membasahkan semua, kita jemur. Kita jemur ya. Di sini kalau cahaya mataharinya panas, otomatis kain akan cepat kering. Kalau mataharinya gelap, tidak cepat kering. Makanya itu pakaian juga membutuhkan cahaya dari matahari. Sesudah kita menjemur pakaian, ini membutuhkan kalau mataharinya terang atau tepat, dia akan menjadi kering. Dia membutuhkan sekitar 1 hingga 2 jam. Itu tergantung dari tebal tipisnya dari kainnya itu sendiri. Nah, tadi kita sudah melakukan apa? Eksperimen, yaitu salah satunya menjemur pakaian. Pakaian ini kalau mau cepat kering itu harus cahaya mataharinya harus terang. Nah, kalau hujan udah kering dan juga membutuhkan waktu untuk keringnya, bisa sampai 3 jam atau 5 jam tergantung dari bahan dari pakaian itu sendiri. Di sini ada pakaian yang udah kering. Ini tadi kita sudah menjemurnya, kita membutuhkan 2 jam atau 3 jam karena cahaya matahari sekarang ini sedang terang. Itulah tadi salah satu manfaat dari cahaya matahari. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Ibu Tania. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi nama-nama hari. Hafal kan? Nah, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Senin, sekolah, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Oke, tepuk tangan dulu, kita ulang. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang bayangan cahaya matahari ya. Ada yang tahu tidak di mana matahari terbit? Wah, bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kita. Matahari terbit di timur. Timur. Yang kedua, nah, jika di pagi hari, bayangan terlihat sangat panjang dan berada di sebelah kiri kita, berlawanan dengan arah matahari. Jadi jika pagi hari, matahari terbit di timur ya. Yang kedua, bayangan terlihat panjang dan bayangan tidak searah dengan matahari, yaitu berlawanan. Jadi jika matahari di kanan, bayangannya ada di mana? Kiri. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah di siang hari. Pada siang hari, kedudukan matahari tepat di atas kepala kita. Paham? Nah, Ibu kasih contohnya ya. Nah, jadi matahari berada
di atas kepala ya. Nah, yang selanjutnya, saat siang hari, bayangan akan terlihat pendek dan sejajar dengan matahari. Ini bayangan ya, sejajar kan? Nah, jadi jika matahari di atas, bayangan akan berada di bawah. Paham? Berarti yang kedua adalah bayangan terlihat pendek. Yang ketiga, posisi bayangan sejajar. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan apa? Matahari. Matahari. Yang selanjutnya di sore hari ya. Di sore hari matahari terbenam di mana coba? Matahari terbenam di barat. Nah, sekarang Ibu kasih contohnya ya. Nah, kalau mataharinya ada di sebelah kiri, berarti bayangannya ada di sebelah mana? Ya. Kanan ya. Berarti bayangan berlawanan dengan matahari. Jika sore hari, bayangan terlihat lebih panjang daripada di siang hari ya, paham? Bagaimana untuk pelajarannya, paham? Nah, selanjutnya Ibu tanya ya. Jika matahari di sebelah kanan, maka bayangan di sebelah kiri. Ini terjadi pada pagi hari. Ya, pagi hari ya. Nah, yang kedua, jika matahari berada di atas, maka bayangan berada di mana? Nah, pinter. Ini terjadi pada siang hari. Nah, yang ketiga, jika matahari ada di sebelah kiri, maka bayangan ada di sebelah mana? Wah, hebat sekali. Ini terjadi pada sore hari. Sampai sini paham ya? Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Gresia mau tanya apa? Malam hari ada bayangan nggak? Ya, di sini gua akan menjelaskan ya. Jadi, karena di malam hari itu tidak ada matahari dan bulan tidak mengeluarkan sinar, jadi kita memiliki bayangan dari lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Jadi kita memiliki bayangan sesuai lampu itu berada di mana, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Sudah paham? Ya, pelajaran kita berakhir sampai sini. Sebelumnya kan Ibu telah menjelaskan tentang posisi matahari, kegunaan matahari, bayang-bayang, dan praktek tentang cahaya matahari. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal sesuai dengan materi kita, yaitu tentang cahaya matahari atau kegunaan cahaya matahari. Di sini Ibu akan memberikan soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, Ibu bagiin dulu ya. Sendiri loh. Ayo lo nulis sendiri lo. Pakau. Bohongan. Gimana ini? Lewat dicontreng. Kali itu dicontreng ya? Iya. Kalau salah? Oh, A B C. Anjay. Tapi gak ada pen, nggak ada. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara mengerjakan. Nah, setelah Ibu beri tugas, nah Ibu akan melihat. Nah, di sini kemampuan anak-anak apakah udah paham tentang materi kita tentang materi kita pertemuan sebelumnya? Sudah paham atau belum? Nah, di sini anak-anak cukup
memilih yang menurut anak-anak itu jawabannya. Misalkan terbitnya matahari menandakan hari mulai sore. Kalau terbitnya matahari terbit itu menandakan apa? Pagi. Berarti paginya dicontreng. Ya, nah silahkan dikerjakan dulu 1 sampai 10. Stop. Kalian tahu nggak, semakin sore pancaran matahari semakin, kalau semakin sore itu mataharinya terang apa makin gelap? Langsung di sini. Kalau ada tahu nggak sumber cahaya matahari paling besar itu apa? Matahari apa lampu? Yang paling gede cahaya matahari apa? Cahaya apa? Matahari apa? Berarti kan matahari paling besar. Iya. Gimana, udah belum? Apa biarin arah terbenam matahari berada di sebelah. Kalau terbenamnya matahari berada di sebelah barat. Lemas kilit semua orang ini. Guys. Udah sana besok. Semakin sore pancaran sinar matahari semakin sore kan semakin hilang, berarti semakin apa? Kalau matahari terbenam menandakan hari mulai. Kalau dia udah mau hilang, Kan sinar matahari pagi hari terasa hangat. siang hari. Sinar matahari di pagi hari terasa hangat bumi. Saya udah selesai. Mana yang udah selesai? Sumber cahaya terbenam bumi adalah sinar matahari yang berapa? Hei, tiga rajinan yang orang capean. Oh gitu. Iya. Matahari terbit di arah. Capean nanti nulis seulang. Kasih namanya ya, biar ibu tahu nanti yang paling banyak benernya siapa. Siapa tadi? Saya. Kasih nama. Ambil kerjaan. Salah. Udah. Nanti aja kan. Gimana, udah selesai semua? Nah, sekarang ibu ambil boleh? Iya. Mas aus. Kelas mana? Ayo jangan dibuka weh. Gimana anak-anak? Bisa nggak? Nah, kita akan koreksi sama-sama. Nanti yang paling banyak betulnya akan ibu kasih. Nah, nanti kita koreksi. Nanti yang jawabannya paling banyak benernya akan ibu kasih hadiah. Kita koreksi bareng-bareng ya. Nah, terbitnya matahari menandakan hari mulai pagi, siang ke sore. Pagi, siang ke sore. Ya, pagi. Muhammad Rafi betul. Rizky juga betul. Rizky satu lagi juga betul. Raihan betul. Siapa Raihan? Ya. Selanjutnya nomor 2 ya. Matahari terbit dari arah timur. Iya, Ayah timur betul. Fatahillah kok barat? Mana Fatahillah? Dari timur ya. Selanjutnya arah terbenamnya matahari berada di sebelah Barat. Iya, dari barat. Rio, mana Rio? Iya betul. Raffi dari barat. Iya. Selanjutnya kalau semakin sore pancaran matahari semakin hangat. Iya. Terus salah satu kegunaan sinar matahari bagi bumi adalah sinar matahari ini untuk menutupi bumi, untuk menerangi
cahaya matahari terbesar itu apa? Sinar Kalau matahari. sumber cahaya terbesar di dunia, Sinar matahari. ya, sinar matahari. Nah, kalau sinar matahari sangat penting untuk Mengeringkan pakaian. dia mengeringkan. Pakaian. Rizky kok nggak diisi ya? Selanjutnya, Rizky mana? Minggu pertemuan sebelumnya kita telah mempraktekkan sebelumnya anak-anak kan kita telah melakukan eksperimen apa tadi? Mencuci Pakaian. Nah, sebelum dikucek pakaian direndam ke dalam air bersih. iya, air bersih. Kalau kotor pakaiannya gimana? Kotor. Iya, jadi harus bersih. Bersih. Terakhir, sinar matahari di pagi hari terasa Hangat. hangat. Ya, hangat apa dingin? Hangat. Hangat apa dingin? Hangat. Ya. Dan Ibu akan Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa saja kedudukan matahari, posisi matahari, dan bayang-bayang matahari. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai kata-kata motivasi. Rizky, selanjutnya Ibu mempunyai kata-kata motivasi supaya kita lebih semangat belajar. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan yang cerah, yang indah. Nah, jadi kita harus iya, pinter. See you next time. See you next time. Sampai berjumpa lagi. See you next time. See you next time. Sampai berjumpa lagi. Buat apa nakal? Buat apa nakal? Nakal itu tak ada gunanya. Buat apa malas? Buat apa malas? Kalau itu tak ada gunanya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan akan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita Rehan mana? Pimpin doa ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. 1, 2, 3. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi